Shalom, jemaat yang dikasih Tuhan. Haleluya. Saat ini kita mau memuji dan menyembah Tuhan. Kita siapkan hati kita. Kita mau terima kuasa. Kita mau terima kemenangan yang dari Tuhan.
kami melangkahkan kaki kami. Kami percaya kuasa-Mu, mujizat-Mu terjadi Bapa. Terima kasih Tuhan. Engkau telah tebus kami dengan darah-Mu yang kudus. Kami mau belajar Bapa. Kami mau belajar untuk menghargai pengorbanan-Mu yang kudus Tuhan. Kami serahkan hidup kami sepenuhnya. Engkau Tuhan yang membentuk kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Apapun yang menjadi pergumulan hidup kami, apapun yang menjadi beban di dalam hidup kami Tuhan, kami serahkan semua di kaki-Mu. Haleluya. Kami mau berserah sepenuhnya kepadamu. Haleluya Yesus.
selamat kami. Haleluya, haleluya, glory, glory bagimu. Berserah kepadamu, ya Yesus, Engkau Tuhan, Engkau Allah kami. Haleluya, berserah kepadamu, Yesus Tuhan, kami sembah, kami puji. Haleluya. Haleluya Tuhan. Ini ungkapan kami Tuhan, bahwasanya kami mau berserah sepenuhnya ke dalam tangan. Tanpa Engkau Tuhan, kami tidak bisa berbuat apapun di dunia ini. Kami mau tetap berjalan bersama Tuhan. Kami percaya ketika kami bersama-sama dengan Engkau, kami dapat melewati segala apapun yang di kehidupan kami. Di hari-hari terakhir ini Bapa, kami sangat perlu Kau Tuhan. Bimbing langkah kami, agar kami tidak pernah jauh daripada-Mu Bapa. Kami mau memaksimalkan hidup kami hanya bagi-Mu. Sepenuh hidup kami mau memuliakan nama-Mu. Kami mau menyembah Engkau Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya. Oh. Kau
Mari kita satukan hati, kita berdoa kepada Tuhan. Haleluya Yesus. Hanya Engkau yang layak kami sembah dan kami tinggikan Tuhan. Kiranya pujian dan penyembahan yang kami naikkan di hadapan-Mu menjadi persembahan yang berbau harum di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan, kami siapkan hati kami untuk menerima kebenaran firman-Mu. Tuhan jamah hati dan roh kami mau belajar meresponi akan kebenaran firman-Mu. Dan Roh Kudus, tolonglah kami, mampukan kami untuk kami dapat melakukan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa yang baik, kami siap untuk menerima firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami ucap syukur dan sudah berdoa. Haleluya, amin. Amin, haleluya. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, apa kabar? Haleluya, puji Tuhan. Pada kesempatan hari ini kita masih ada di bulan Juni, di bulan keluarga. Dan minggu ini kita mau sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan dengan judul Aktivasi Pemimpin Muda bagi Kristus. Mari kita buka Alkitab kita bersama-sama dalam kitab 2 Timotius pasal 2 ayat 1 sampai 6. Demikian bunyi firman Tuhan.
Sebab itu, hai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Apa yang telah engkau dengar daripadaku di depan banyak saksi, percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercayai, yang juga cakap mengajar orang lain. Ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Seorang olahragawan hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara apabila ia bertanding menurut peraturan-peraturan olahraga. Seorang petani yang bekerja keras haruslah yang pertama menikmati hasil usahanya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kegerakan-kegerakan besar di dunia ini sering dimulai oleh orang-orang muda yang diberi kesempatan. Dalam nats yang kita baca, Rasul Paulus memuridkan anak rohaninya yang bernama Timotius. Timotius diberi kesempatan untuk mengembangkan kepemimpinannya. Dalam keluarga, gereja perlu menyiapkan generasi penerus, generasi yang siap dibangkitkan bagi Kristus. Bagaimana sebuah generasi dapat dibangkitkan? Di sini ada 3 hal yang mau kita pelajari bersama-sama. Yang pertama, bagaimana sebuah generasi dapat dibangkitkan? Yaitu generasi dalam kasih karunia. Rasul Paulus mengatakan kepada Timotius, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Ayat ini mengajarkan bahwa kita harus senantiasa kuat dalam kasih karunia. Kuat bukan hanya berbicara tentang fisik jasmani saja, tetapi kuat rohaninya, kuat imannya, kuat kepercayaannya kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai satu-satunya juru selamat. Daud menggambarkan kekuatan laksana burung Raja Wali seperti yang tertulis dalam Mazmur 103 ayat 5. Ketika ada badai datang, badai Raja Wali tetap terbang tinggi, dia mengembangkan sayapnya. Nah, apa yang kita lakukan agar senantiasa memiliki kekuatan rohani di dalam Tuhan? Ada persekutuan yang intim, erat dengan Tuhan. Oleh karena itu, dalam keluarga tidak hanya memenuhi kebutuhan jasmani saja, tetapi juga perlu membangun kekuatan rohani, menghadirkan Tuhan dalam setiap keluarga kita. Oleh karena itu penting bagi kita untuk membangun mezbah doa dalam keluarga. Ada persekutuan dengan Tuhan dalam keluarga. Membaca firman Tuhan bersama-sama, sharing firman, saling mendukung, saling menguatkan satu dengan yang lain. Sehingga dalam keluarga ada mezbah doa. Dalam keluarga menaikkan pujian bersama-sama, doa, sharing firman Tuhan, saling kesaksian satu dengan yang lain untuk saling mendukung, saling menguatkan satu dengan yang lain. Makanya di gereja kita ada tuntunan mezbah keluarga yang sudah dibagikan oleh BPHGBI. Dapat kita terapkan dalam kehidupan keluarga kita setiap harinya. Biarlah lewat mezbah keluarga ini, iman kita boleh semakin dibangun, dikuatkan, diteguhkan. Bahkan dalam Roma mengatakan iman timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Sehingga lewat persekutuan yang erat dan intim dengan Tuhan dalam keluarga kita, boleh membangun kekuatan rohani dalam setiap keluarga kita. Amin. Haleluya. Itu yang pertama, bagaimana generasi dibangkitkan, yaitu generasi yang kuat dalam kasih karunia. Kemudian yang kedua, bagaimana generasi dapat dibangkitkan, yaitu generasi yang memuridkan.
Pemimpin muda dapat dilatih dalam pengembangan kepemimpinannya dan diberi kesempatan untuk memuridkan. Seperti yang sudah kita baca di ayat yang kedua, di sini seperti ada mata rantai dari Rasul Paulus memuridkan Timotius. Timotius melatih, memuridkan orang lain yang cakap dalam mengajar, yang dapat dipercayai, sehingga orang tersebut dapat memuridkan orang lain. Sehingga mata rantai ini yang tidak putus dapat memungkinkan estafet kepemimpinan dapat berjalan dengan baik. Begitu juga dalam peran keluarga, berfungsi untuk memuridkan. Orang tua dapat membimbing, mendidik, mengarahkan anak-anak untuk hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Mari kita buka bersama dalam Amsal pasal 22 ayat ke-6. Demikian bunyi firman Tuhan, "Didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu." Haleluya. Orang tua perlu menegur, menyatakan apa yang salah, yang benar, yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Sehingga orang tua dapat membimbing anak-anak untuk tetap melakukan firman Tuhan. Begitu juga anak-anak mau untuk dididik, siap untuk diarahkan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Sehingga pemuridan ini dapat terus berjalan dari generasi ke generasi. Itu poin yang kedua. Kemudian bagaimana generasi ini dapat dibangkitkan? Dan yang ketiga yaitu generasi yang melayani. Paulus memberikan contoh kepada Timotius untuk melayani melalui kehidupan prajurit, olahragawan, dan petani. Dalam ayat 3 dan 4, di situ dikatakan, "Ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya." Prajurit menggambarkan tentang kesiapan menerima perintah dari komandan. Ada sikap taat kepada komandan. Begitu juga dalam bentuk pelayanan kita kepada Tuhan. Generasi ini selalu diajarkan untuk melayani Tuhan sebagai bentuk ketaatan kepada Tuhan. Seperti prajurit yang siap menderita bagi Kristus Yesus. Apapun yang terjadi, tetap melayani Tuhan. Seperti seorang prajurit yang taat kepada komandannya. Kemudian melalui kehidupan olahragawan, di ayat 5 dikatakan, seorang olahragawan hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara apabila ia bertanding menurut peraturan-peraturan olahraga. Olahragawan di sini menekankan tentang pelayanan yang sesuai dengan aturan. Seorang olahragawan harus mematuhi aturan-aturan yang ada supaya dia tidak didiskualifikasi. Bahkan olahragawan yang mau siap bertanding, dia pasti juga akan mempersiapkan diri untuk berlatih sedemikian rupa sebelum dia masuk dalam gelanggang pertandingan. Begitu juga kehidupan pelayanan. Tetap melayani Tuhan sampai akhir, sampai mendapatkan mahkota sebagai juara. Amin. Haleluya. Kemudian kehidupan melayani seperti seorang petani. Di ayat yang ke-6 dikatakan, seorang petani yang bekerja keras haruslah yang pertama menikmati hasil usahanya. Petani di sini memberikan pelajaran tentang kesabaran, menantikan hasil dari apa yang telah dikerjakannya. Dalam pelayanan tentunya ada proses, tidak instan menuai dari hasil pelayanan kita. Butuh kesabaran, ketekunan dalam pelayanan.
seperti petani. Oleh karena itu kita perlu perhatikan seperti yang dicontohkan oleh Rasul Paulus ini, melayani seperti seorang prajurit yang siap menderita bagi Kristus, hidup dalam ketaatan yang penuh. Kemudian juga seperti olahragawan yang tetap mengikuti aturan-aturan yang ada, tetap bertanding sampai akhir. Juga seperti seorang petani, dia akan tetap tekun, sabar, melayani Tuhan sampai ia mendapatkan hasil dari jerih lelahnya. Oleh karena itu Bapak Ibu, mari kita mempersiapkan anak-anak kita, anak-anak muda, generasi ini menjadi generasi yang siap dibangkitkan bagi Kristus. Generasi dalam kasih karunia, generasi yang memuridkan, generasi yang melayani. Biarlah nama Tuhan yang semakin ditinggikan dan dipermuliakan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita akan berdoa. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur atas firman-Mu yang telah Engkau sampaikan oleh hamba-Mu. Biarlah Tuhan membangkitkan anak-anak muda untuk menjadi generasi penerus. Itu sebabnya Tuhan Engkau menolong kaum bapak, kaum ibu, Tuhan, untuk mengadakan regenerasi terhadap anak-anaknya, supaya mereka boleh ikut serta melayani pekerjaan Tuhan. Walaupun mungkin mereka bukan pendeta, tetapi menjadi pelita di tengah-tengah masyarakat, di tengah-tengah rumah tangga mereka. Tuhan, untuk itu berkati setiap rumah tangga untuk menciptakan generasi penerus. Anak-anak mereka boleh setia di dalam melayani pekerjaan Tuhan. Itu sebabnya ya Tuhan, Engkau memberkati seluruh jemaat-Mu yang ada di Wangon ini ya Bapa, di dalam segala usaha dan mata pencariannya. Terpuji akan nama-Mu kekal selamanya. Engkau pakai hamba-Mu yang telah menyampaikan kebenaran-Mu. Engkau berkati. Terima kasih ya Bapa. Terpuji nama-Mu kekal selama-lamanya. Biarlah Tuhan meneruskan kasih setia-Mu dalam setiap kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Mari saudara kita angkat kedua belah tangan kita. Biarlah kasih karunia Bapa Surgawi dan kemurahan di dalam Yesus Kristus Tuhan dan penyertaan di dalam kuasa Roh Kudus selalu bersama-sama kita sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan, selamat berkarya, selamat hari Minggu, Tuhan memberkati.